Selamat pagi, salam berjumpa dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah menolong kita dan memberikan anugerahnya yang besar kepada kita sampai hari ini. Tuhan masih menolong kita. Kita mau terus menaikkan pujian kita dan penyembahan kita. Terlebih pada pagi hari ini, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita ambil sikap untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan, kita meninggikan namanya yang besar, karena hanya bagimu Tuhan segala pujian kami. Datang padamu, membawa pujianku. Kemuliaan yang kau sediakan bagi
yang masih berlaku sampai hari ini mengiringi setiap langkah hidup kami Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, dan kami akan habiskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap memuji dan mengagungkan Tuhan, katakan amin. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Tentu dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Karena Dia adalah penebus kita yang ajaib, penebus kita yang heran, dan penebus kita yang luar biasa. Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin akan Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin kami akan mengangkat panji-Mu Tuhan. Kita memperingati kenaikan Tuhan yang sudah bangkit atas maut, dan Dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Maka kita bersyukur kita punya Raja pemenang, Raja yang luar biasa, Raja yang hebat mengalahkan segalanya.
bersekutu denganmu. Katakan pujian ini kembali dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ini yang menjadi kerinduan kami, bersekutu denganmu selamanya. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Ulangi katakan Allah Roh, Allah Roh yang jamah setiap hati-hati kami Tuhan, yang menghampiri Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Engkau bekerja demikian luas dalam hidup kami. Rindu selalu dekat denganmu, dengan segenap hati kita katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh jamah hati kami. Benar firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Bekerjalah Tuhan lewat suara dari hamba-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan itu tetap menjadi kerinduan kami Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kerinduan kami Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan tidak pernah usai Tuhan. Tidak pernah Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan setiap kami. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan yang memberikan kami Tuhan tuntunan untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, pakai dengan urapan-Mu. Tuhan terus bekerja atas hidupnya dan memberkati setiap kami lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan duduk diam dengarkan firman-Mu, membuka telinga kami dan hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh masuk, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap tingkah laku kami dan perbuatan kami Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Satu kebanggaan buat kita kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi. Walaupun sebagian jemaat harus beribadah di rumah, tapi itu tidak akan membatasi berkat-berkat ilahi itu menjadi bagian kita. Sejak tadi saya perhatikan puji-pujian selalu mengagungkan, memuliakan, menyatakan kebesaran daripada Allah sendiri secara khusus pribadi Yesus. Satu pribadi yang luar biasa. Saudara, saat ini kita akan melihat firman Allah. Saya akan berbicara tentang
makna kenaikan Yesus bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Mengawali ayat pada pagi hari ini, saya ingin membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Allah berbunyi demikian, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang kenaikan Yesus, ini peristiwa yang sangat penting berhubungan dengan iman kita sebagai orang-orang percaya. Sudah kira-kira kita punya gambaran tidak? Di saat apa yang kita rayakan pagi hari ini, yaitu kenaikan Yesus, itu tidak terjadi. Kira-kira mungkin kasarnya saudara, mukanya kita ini mau taruh di mana? Kalau sampai hal ini tidak terjadi, bagaimana dengan firman Allah yang Yesus sampaikan pada saat sebelum dia mengerjakan sampai selesai rangkaian penyelamatan orang-orang berdosa. Jadi dari apa yang saya katakan ini, saya ingin katakan bahwa kenaikan Yesus itu satu peristiwa yang sangat penting, sangat fenomenal memang, tapi itu sangat penting. Dan satu hal yang kita harus tahu, bahwa kenaikan Yesus itu bukan cerita dongeng, tapi peristiwa yang benar-benar terjadi. Alkitab mencatat, sejarah mencatat, apa yang sempat Tuhan izinkan kami melihat di Israel, di mana Yesus, peristiwa itu terjadi, semua tercatat. Dan ini membuktikan bahwa kenaikan Yesus itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Amin. Sesuatu yang nyata. Sekali lagi saya katakan tadi, ini bukan cerita fiksi, bukan cerita dongeng, tapi ini sesuatu yang nyata terjadi. Nah, saudara Tuhan, saya ingin pada pagi hari ini untuk kita melihat makna pentingnya kenaikan Yesus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya secara umum saya ingin berbicara yang pertama, saudara. Saudara, kenaikan Yesus ini membuktikan dia adalah pribadi yang luar biasa. Sekali lagi saya ingin katakan, kenaikan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Mengapa saya katakan dia adalah pribadi yang luar biasa? Karena kita tahu, saudara, orang sekarang untuk kita boleh terbang tapi dengan ada pesawat. Orang boleh, Amerika boleh ke bulan, tapi mereka harus ada sarana yang harus mereka pakai. Tapi Yesus, di saat peristiwa terjadi, Alkitab berkata, tiba-tiba Yesus terangkat. Dan para pengikut-pengikutnya yang saat itu bersama-sama dengan Yesus begitu terheran-heran. Mereka begitu kagum sehingga datang 2 malaikat Tuhan berkata, orang Galilea, kenapa kamu melihat ke atas? Melihat apa yang terjadi? Saudara, malaikat Tuhan ini coba mengingatkan saudara, apa yang Yesus, apa yang firman Allah
yang dia sampaikan selama dia pelayanan di muka bumi ini. Sejak awal Yesus berbicara tentang penebusan, kebangkitan, kenaikan, dan kembalinya dia ke muka bumi ini untuk menjemput orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi kita lihat bahwa secara umum ini membuktikan Yesus itu satu pribadi yang luar biasa. Saya bisa katakan, saudara, dia mampu menaklukkan hukum alam, hukum gravitasi bumi tanpa alat bantu. Saudara, tidak ada satu manusia yang bisa lakukan itu, tapi hanya Yesus. Sebagai orang percaya, kita harus berkata di dalam setiap pribadi kita, Yesus, aku bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Hal yang kedua, kita melihat bahwa kenaikan Yesus itu membuktikan bahwa apa yang Yesus sampaikan, firman Allah yang Yesus sampaikan, ada sekian banyak firman Allah yang Yesus sampaikan. Dan sebelum penggenapan dalam perjanjian baru, saudara, memang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sekian ratus tahun yang sebelum hal itu terjadi. Saudara, kenaikan Yesus itu membuktikan bahwa firman Allah, bahwa Alkitab kita itu tidak bohong. Firman Allah itu tidak bohong. Perkataan Yesus itu tidak bohong. Saudara, sebab itu jangan sampai kita meragukan keilahian Yesus. Jangan kita meragukan kemahakuasaan Yesus yang tidak ada duanya. Hal yang lain, kita lihat makna yang lain yang kita boleh lihat, saudara Tuhan, bahwa kenaikan Yesus ke sorga. Mungkin hal ini memang sudah umum kita dengar, setiap tahun pasti hal ini kita lihat, kita baca. Tapi ia menjadi pertanyaan sekarang, apakah firman Allah itu betul-betul tertanam? Apakah firman Allah ini betul-betul menjadi rema dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah goyah? Itu yang menjadi persoalan sekarang. Saudara, kenaikan Yesus, saya bisa katakan, itu akhirnya membuka pintu untuk supaya janji yang Yesus sempat sampaikan tentang Roh Kudus untuk orang percaya, serta peranan Roh Kudus untuk orang percaya, serta keuntungan-keuntungan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Roh Kudus, pada akhirnya itu menjadi satu kenyataan. Di dalam Injil Yohanes 16, saya akan baca mulai ayat yang Injil Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan baca mulai ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal
itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun benar kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sudah perhatikan di sini, saudara. Peranan Roh Kudus di sini, kita lihat untuk perjalanan iman percaya kita. Peranan Roh Kudus sangat penting untuk menolong kita, memimpin kita, menguatkan kita, membuka mata rohani kita untuk kita mengerti mengerti kebenaran firman Allah. Membuka mata rohani kita untuk kita mengerti ada penghukuman. Tapi Alkitab berkata juga, tidak hanya sampai di situ. Tapi Roh Kudus itu akan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sesuatu yang kita tidak mengerti. Sesuatu yang kita tidak tahu. Roh Kudus akan sampaikan itu kepada saudara dan saya. Jadi kita lihat bahwa kenaikan Yesus ke surga itu membuka pintu di mana Roh Kudus dia boleh datang. Peranan Roh Kudus itu betul-betul menjadi pengalaman kita, bukan hanya sebagai satu bacaan, tapi itu menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menolong saudara di saat kita lemah, di saat kita menghadapi masalah. Dia tuntun kita, dia berikan jalan keluar. Di saat kita butuh penghiburan, dia hiburkan saudara dan saya. Di saat kita alami satu jalan buntu, Roh Kudus coba buka jalan. Dan masih ada banyak hal lagi. Saya yakin percaya saudara, seperti yang saya sudah katakan ini, firman Allah bukan sesuatu yang baru kita dengar. Sudah setiap tahun kita dengar. Tapi persoalannya, apakah ini betul-betul tertanam dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya? Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang punya dasar iman yang kuat, yang tidak mudah goyah. Roh Kudus diutus untuk menggantikan peranan Yesus selama dia di dunia ini. Sudah butuh pertolongan. Kalau dulu mungkin orang butuh pertolongan, orang hanya cari Yesus. Oh, Yesus ada di Galilea. Semua pada rombongan cari ke sana. Yesus ada di daerah mana nih? Ayo kita cari, ada di Kapernaum. Oh, Yesus ada di Kana, ada buat mujizat dan lain-lain. Tapi setelah dia naik ke sorga, maka kita lihat peranan Yesus itu digantikan secara penuh oleh Roh Kudus. Dia menjadi
satu pribadi yang betul-betul setia mendampingi saudara dan saya di waktu senang, di waktu susah, di waktu kita memerlukan pertolongan, kekuatan, kesembuhan. Di situ kita lihat bagaimana Roh Kudus peranannya itu akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang lain yang kita bisa lihat bahwa kenaikan Yesus di surga, dia tidak hanya sekedar naik selesai ceritanya. Tapi saudara, Alkitab berkata sampai hari ini Yesus dia masih tetap bekerja buat saudara dan saya. Artinya saudara, perhatian Yesus itu tidak hanya selama dia ada di bumi ini. Di dalam Roma 8, saya akan baca ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jadi kita di sini, Roh Kudus itu dia punya peranan untuk orang-orang percaya di muka bumi. Tapi bukan berarti Yesus itu masa bodoh di surga. Jelas sekali dalam Roma pasal yang ke-8 ini. Kita lihat Yesus di surga, dia bekerja buat saudara dan saya. Dia berkata, dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela. Saudara, ini satu hal yang kita butuhkan sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mungkin hubungkan dengan dunia hukum, pembela, seorang pembela itu dibutuhkan, walaupun itu untuk orang yang akan dihukum mati dan orang yang mungkin perlu pembelaan supaya dia dibenarkan. Itu pun saya tahu karena saya sempat diminta dulu waktu ada eksekusi seorang narapidana dari Afrika. Saya diminta untuk dampingi untuk supaya ya mungkin sebagai rohaniawan juga, di samping dia punya pembela, saya sebagai rohaniawan juga saya juga diminta. Dan ini kita lihat bagaimana peranan Yesus sama seperti itu. Alkitab berkata sampai hari ini dia menjadi pembela bagi kita. Setan dia senang menuduh saudara dan saya. Hanya dengan mungkin kesalahan kecil, dia membuat kita merasa orang yang paling berdosa. Saudara, kita punya pembela yang agung. Itu satu kebanggaan buat saya sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Saya bangga, saya punya Yesus. Saya bangga, saya punya pembela yang agung itu. Dia tidak hanya bekerja selama ada di dunia ini,
Tapi dia bekerja sampai hari ini untuk saya, untuk saudara yang ada di tempat ini, dan untuk jemaat yang ada di rumah, jemaat yang ada di tempat di mana-mana yang saat ini sedang mendengar, mengikuti ibadah live streaming ini. Ingat, kita ada pembela, ada penolong yang agung. Yang terakhir saudara, ayat yang sudah juga sering kita baca, bahwa Yesus sampai hari ini dia bekerja. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bisa katakan amin firman Allah? Kita hubungkan dengan kisah Rasul pasal yang pertama tadi. Apa yang malaikat Tuhan katakan kepada orang-orang Galilea. Di saat mereka menengadah melihat Yesus naik, mereka hanya berkata, apa yang kamu lihat saat ini? Peristiwa yang sama itu akan terjadi nanti. Yesus pasti datang. Dia datang. Dan saudara Tuhan, dia akan datang setelah dia sudah selesai bekerja buat saudara dan saya. Saudara, ini kebanggaan kita buat Yesus. Dia bukan hanya sebagai penyelamat saudara dan saya, tapi dia sampai hari ini bekerja buat saudara dan saya, menyiapkan tempat buat kita. Secara rohani menyiapkan tempat untuk kekekalan buat kita. Tapi secara rohani juga ada berkat-berkat yang juga di saat kita mohon kepada Tuhan, berkat-berkat itu dikaruniakan buat kita. Satu saudara sama Tuhan, sekali lagi, tetaplah di dalam iman kita kepada Yesus. Jangan goyah. Pegang, sekali lagi, pegang imanmu. Jangan lepas. Pegang itu. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Tapi biarlah kebenaran firman Allah ini seperti yang saya sampaikan saudara. Itu tidak hanya sekedar satu bacaan yang setiap tahun kita dengar, kita baca. Tapi biarlah firman Allah ini betul-betul tertanam. Dia menjadi remah dalam hidup saudara. Firman Allah ini menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saya ingin kita nyanyikan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, refnya kaulah segalanya dalam hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat
kita. Tapi biarlah ini yang kita lakukan dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan Yesus. Ada saatnya kita memang Tuhan bawa kita pada situasi-situasi yang rasanya sangat berat, sangat sulit. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Di saat kita lemah, arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Haleluya. Saya terlalu yakin ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Kau Bapa yang mengasihi, Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Di setiap jalanku, hatiku haus biar dari hati yang sungguh-sungguh Allah segalanya di dalam Tuhan Yesus. Ini pernyataan kami. Engkau sangat berarti bagi kami. Engkau sangat berarti bagi kami, Tuhan. Kami tidak mau jauh daripadamu. Menjalani perjalanan di dunia yang penuh dengan perjuangan ini, Tuhan. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan tidak hanya sekedar satu berita yang lalu begitu saja, tapi itu boleh tertanam, bertumbuh, menjadikan kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GPD Cipondo Makmur, Tuhan. Buat keluarga Bapak Roni yang saat ini dalam proses penyembuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Supendi juga, yang juga dalam proses penyembuhan. Buat Bapak Ahwah juga, Tuhan Yesus. Buat Ibu Go. Kami juga tetap berdoa buat rekan sepelayanan kami, pendeta muda
Yofi dan Evo yang pada beberapa saat yang lalu mengalami satu musibah. Tuhan, kami bawa mereka di hadapan-Mu. Kami yakin kuasa yang mampu melakukan segala sesuatu sampai hari ini tidak pernah berubah. Kuasa yang membuat orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang buta melihat. Kuasa yang sama tidak pernah berubah. Dari tempat ini kami berdoa buat umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka. Darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa. Jamah mereka Tuhan. Kami juga tetap berdoa Tuhan. Buat usaha umat-umat-Mu. Pekerjaan mereka. Yang menghadapi masalah karena kondisi yang kami hadapi di negara kami. Tuhan, kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami tetap memegang janji firman-Mu. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga yang ada di padang Tuhan dandani. Kami yakin kami sebagai orang percaya juga dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati pekerjaan usaha umat-umat-Mu. Yang menghadapi masalah berikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Tuhan berikan kesempatan kami boleh merayakan pada pagi ini hari kenaikan. Dan Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami mohon anugerah daripada-Mu, berkat daripada-Mu. Dari tempat ini hamba mau berdoa buat jemaat yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang mungkin sedang ada di kantor, di tempat mereka usaha. Tuhan, berkati mereka. Turunlah kiranya berkat dan anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta kekuatan, tuntunan dari Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kita. Hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Masih tetap seperti biasa saudara, karena kondisi apa yang terjadi di negara kita, maka ibadah tetap live streaming. Belum ada perubahan, sudah tetap berdoa supaya ada perubahan sehingga kita boleh seperti biasanya. Dan selama 10 malam kita ada doa di rumah masing-masing. Sudah boleh bangun altar keluarga. Kita akan mulai jam 8 malam. Jadi jam 8 malam, selama 10 malam kita ada doa. Dan saudara, sekali lagi minta urapan kuasa Roh Kudus itu. Minta otoritas ilahi saudara. Untuk supaya kita menjadi
anak-anak Tuhan yang kuat. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih buat tim pelayanan yang sudah bekerja, tim multimedia yang juga sudah bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.